Shalom, selamat pagi jemaat dimanapun berada saat ini. Kembali kita akan memulai saat teduh bersama dengan kami yang ada di sini. Mari kita sediakan waktu 30 menit ke depan untuk belajar firman dan juga menaikkan pujian bagi Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam bagi kami. Kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur, kami pribadi-pribadi yang bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan menit-menit kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, yang sedang melakukan aktivitas, yang di kantor, di mobil, di rumah ya Tuhan, dan dimanapun. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tangan, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bawa syukur kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang selalu menopang hidup kami, yang selalu setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus
berjalan di dalam janji-Mu Tuhan. Kau yang akan memberikan kami kekuatan. Setiap pencobaan yang kami alami, kami tahu itu tidak melebihi daripada kemampuan kami, batas-batas kemampuan kami Tuhan. Kau akan memberikan jalan keluar bagi kami, dan kami akan tetap berdiri walaupun badai masih ada di depan kami ya Tuhan. Kami akan bertahan sebab Yesus yang menopang hidup kami. Sebab Engkau Yesus Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kembali kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus adalah perisai firman yang hidup di dalam hidup kita, yang akan menenangkan jiwa dan pikiran kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami Tuhan. tenangkan jiwaku. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kami akan bertahan, Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kapanpun tak tergoyahkan. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menopang
dalam-Mu Tuhan, kami akan tetap berdiri meskipun badai menghantam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah batu penjuru kami, kekuatan kami Tuhan. Batu karang kami yang teguh, keselamatan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Kau yang selalu menilai hati kami, yang selalu melindungi, menyertai kami Tuhan. Sebentar kami belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu meneguhkan kami kembali dan menjadi rema dalam hidup kami. Untuk masa-masa yang akan kami lewati Tuhan, masa-masa yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dengan kuat kuasa-Mu dia berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya baca sekali lagi. Sebab apa? Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Melalui firman Tuhan yang saya baca ini, saya membuat tema yang akan saya sampaikan kepada kita ialah yang dewasa yang bertahan. Yang dewasa yang bertahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini ingin hidup di dalam penderitaan. Sama sekali tidak ada orang di dunia ini seperti itu. Semua orang tentu berharap hidupnya itu dapat berjalan dengan baik. Dapat berjalan dengan baik. Aman, tenteram, dan sejahtera. Namun kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membentuk karakter kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membentuk karakter kita. Jika kita bertahan dalam penderitaan ini, maka kitalah yang akan menuainya, bukan orang lain. Sekali lagi saya katakan, jika kita bertahan dalam penderitaan ini, apalagi dalam keadaan sekarang ini kita diperhadapkan dalam penderitaan ini, maka kitalah yang akan menuai kemuliaannya nanti. Kita akan menuai kemuliaannya nanti. Lihatlah hidup Abraham, Yusuf, Musa, dan Daud. Merekalah yang menuai kemuliaan itu. Maka itu sebabnya disinilah diperlukan kedewasaan iman itu. Sangat diperlukan kita memiliki bukan asal iman, yaitu kedewasaan iman. Karena apa, saudara-saudara? Karena salah satu tanda kedewasaan ialah iman adalah mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan. Kedewasaan iman adalah mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan. Jadi kalau kita tidak memiliki kedewasaan iman, sama sekali tidak akan mampu kita menghadapi penderitaan. Itu makanya tadi saya katakan dalam tema firman yang saya sampaikan ini ialah yang dewasa yang bertahan. Makanya dari hari ke hari harus kita memperhatikan hidup kita. Supaya kita memiliki
benar-benar kedewasaan. Kita memiliki apa yang dikatakan ialah memiliki iman yang dewasa. Diperlukan kita ini memiliki kedewasaan. Dan tadi sudah saya katakan, kedewasaan iman itulah membuat kita mampu dalam menghadapi penderitaan. Apapun penderitaan itu, penderitaan yang kecil atau yang besar atau yang bagaimanapun, hanya satu-satunya iman yang bisa kita pergunakan senjata kita, yaitu kedewasaan iman kitalah yang bisa membuat kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi sekarang ini. Artinya kita kuat menjalani kesulitan hidup. Artinya kita kuat menjalani kesulitan hidup. Walaupun kita menghadapi tantangan masalah apapun dalam perjalanan hidup kita, kalau kita memiliki kedewasaan iman itu, pasti kita akan kuat loh menjalani kesulitan hidup itu. Kalau kita kuat menjalani, berarti bisa kita lewati. Berarti bisa kita hadapi. Berarti bisa kita menghadapi dengan rasa syukur. Bukan bersungut-sungut. Bisa kita menghadapi dengan rasa syukur. Dan bukan hanya rasa syukur, tapi kita setia terus kepada Kristus. Tidak akan mundur. Sedikit pun tidak akan mundur. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan mundur. Asalkan kita memiliki kedewasaan iman, kita akan tetap setia kepada Kristus. Dan bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, sampai seumur hidup kita akan bisa kita tetap setia kepada Kristus. Saudara yang Tuhan kasihi, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Bagaimana supaya bisa bertahan? Yang pertama jawabannya supaya bisa kita bertahan ialah kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Harus kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Artinya ialah percaya dan berharap kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Sepenuhnya harus kita berharap kepada Tuhan. Dan tidak bimbang dan tidak ragu. Hanya benar-benar hanya kepada Tuhan kita berharap. Tidak kepada siapa-siapa pun selain daripada Tuhan yang kita sembah itu. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Rasul Paulus menasihati kita atau juga jemaat di Roma dan juga terhadap orang Kristen yang ada di sana. Paulus meneguhkan bahwa penderitaan yang mereka alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Jadi sebesar apapun masalah kita hadapi, persoalan kita hadapi, tidak sebanding itu dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Maka itu sebabnya dengan penjelasan ini tidak ada alasan bagi kita takut, mundur, dan kita tidak setia memuji Tuhan. Karena apapun yang terjadi itu, bagaimanapun penderitaan yang kita alami, tidak sebanding itu dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya saya mengajak kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dengan yakin bahwa Allah berjanji memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Jadi apa yang membuat kita bimbang dan ragu? Walaupun kita sudah 2 tahun ini mau menjalani COVID ini, enggak usah ragu loh, tidak usah ragu. Pegang akan janji Tuhan. Apa janjinya? Dia memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya.
Berarti percaya kita jangan ragu. Jangan bimbang. Pertahankan terus percaya kita seumur hidup kita. Penderitaan yang terjadi semakin memampukan kita seperti jemaat di Roma untuk bertahan. Kuat dan setia dan berpengharapan kepada Kristus. Itu luar biasanya jemaat di Roma. Sebesar apapun penderitaan tantangan yang dihadapi mereka, sebesar apapun penderitaan yang mereka hadapi, tapi justru penderitaan yang dihadapi mereka itu, yaitu jemaat di Roma, membuat mereka dimampukan untuk bertahan. Melalui penderitaan itu membuat mereka mampu bertahan, kuat, setia, dan berpengharapan kepada Kristus. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini kalau kita berpegang akan firman Tuhan, justru yang kita hadapi itu akan memampukan kita untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Yang kedua ialah menyadari bahwa ikut Tuhan berarti pikul salib. Harus kita menyadari bahwa ikut Tuhan berarti pikul salib. Sehingga kalau kita mulai mempelajari apa artinya menyadari bahwa ikut Tuhan berarti pikul salib, artinya ialah menghadapi setiap pergumulan hidup yang sulit, kita harus berani dan mampu bertahan dalam penderitaan itu. Harus kita tetap memiliki iman yang kuat. Dan bukan hanya kuat, dan setia. Setia kepada Kristus. Karena sadar, inilah konsekuensi kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, pasti kita menghadapi konsekuensinya. Banyak tantangan kita hadapi, tapi kita harus mampu menghadapinya. Harus bisa kita bertahan. Dan selanjutnya ialah dengan memikul salib, berarti kita disalibkan. Dengan memikul salib, berarti kita disalibkan. Yaitu disalibkan maksudnya ialah mematikan manusia lama kita. Dan sudah kita mematikan manusia lama kita, maka kita akan menerima hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita mematikan manusia lama kita, maka pasti kita akan menerima hidup baru di dalam Kristus. Sehingga saya simpulkan khotbah saya ini, yang pertama, tentu bukan hal yang mudah saat menjalani semua ini, apa yang saya katakan ini. Tentu bukan hal yang mudah saat menjalani ini semua. Pada diri kita harus ada keyakinan. Di dalam hidup kita ini harus kita memiliki keyakinan. Yaitu keyakinan seberat apapun pergumulan itu, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ulangi, seberat apapun pergumulan kita, dengarkan baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pernyataan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Bukankah kita sering menyanyi, dalam langkah kita Tuhan menyertai? Maka itu sebabnya setiap langkah kita Tuhan menyertai. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita?
Jadi itu sebabnya keyakinan ini harus kita pegang. Bagaimanapun berita-berita yang kita dengar, ada virus baru, gak usah kita bimbang, gak usah kita ragu. Tetap miliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia tetap beserta dengan kita. Dan juga selanjutnya, saya katakan kepada kita, jangan mau menyerah. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam kita lakukan ini, kita banyak menghadapi masalah dan persoalan apapun. Saya berkata kepada kita, jangan menyerah. Jangan mundur. Melainkan pandanglah Kristus. Pandanglah Tuhan. Pandanglah Yesus. Bahwa Tuhan, Yesus kita itu adalah sumber kekuatan. Sumber pertolongan kepada kita. Sehingga akhir khotbahku ini, saya akan berkata kepada kita, selamat berjuang. Jangan mundur, tetap maju. Harus bertahan. Dan saya sudah berikan kepada kita beberapa hal. Agar bisa kita bertahan. Mari imani dan lakukan itu. Tuhan akan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu tetap kami menjaga, memelihara kedewasaan kami di dalam iman. Walaupun tantangan masalah, karena kami yakin Tuhan, janji-janji-Mu kepada kami, bahwa Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan menolong kami. Kalau Tuhan bersama dengan kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Bersama Tuhan kami akan kuat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, selesai sudah kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bahkan pujian Tuhan cukup mendukung, menguatkan iman kami. Sehingga kami yakin Tuhan tidak akan mundur kami, tetap kami akan maju. Terima kasih, selesai juga ibadah kami Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita.